penetapan itu ada dua. Yang pertama menggunakan metode ru'yah, yang kedua metode hisab. Jadi yang pertama apa tadi? Ru'yah, yang kedua hisab. Baik. Dan di sini kayaknya bapak-bapak lebih banyak menggunakan metode hisab. Baik hisab Jisamsu, hisab Marlboro, ataupun hisab gudang garam. Jadi teman-teman, apa sih Pak Ustadz ini? Gini. Dengerin Ustadz. Kalau ru'yah itu melihat bulannya. Pokoknya bulan kelihatan, berarti masuk bulan berikutnya. Kalau nggak kelihatan, berarti belum masuk bulan berikutnya. Sedangkan ru'yah itu hitung-hitungan. Asalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bulan sudah masuk, mau bulannya kelihatan kayak nggak kelihatan, kayak itu tetap namanya udah pindah bulan. Nah, diawali dengan sejarah. Nih Ustaz kasih tahu sejarahnya. Di zaman Nabi gimana, Tat? Di zaman Nabi semuanya ru'yah. Di zaman Nabi semuanya ru'yah, karena ayatnya begitu bunyinya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Menyaksikan. Kalau menyaksikan berarti melihat enggak? Melihat. Atau hadis yang kedua di mana Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan, wa aftiru li ru'yatihi, dan beridul fitrilah karena melihat bulan. Jadi berpuasa karena melihat bulan berarti melihat. Nah, fa in gumma alaikum bi gummatin, jika tertutup bagimu mendung, fa akmilul iddah, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Karena di kalender Hijriah itu Mbak cuma 2 Mas. Kalau enggak 29 30. 29 30. Enggak ada tanggal 31 atau tanggal 28 di kalender Hijriah, enggak ada. Jadi cuma 2 aja. Maka kalau enggak 29 ya 30. Ya sudah, kalau begitu dilengkapin aja. Menurut ulama yang pertama ru'yah begitu. Nah, di zaman Nabi semuanya ru'yah, semuanya. Nabi meninggal, ganti giliran zaman sahabat, semuanya ru'yah. Para sahabat meninggal, masuk giliran zaman tabi'in, semuanya ru'yah. Bahkan madzhab 4 Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad semuanya juga ru'yah. Jadi ini perlu kami pertegas kembali ya teman-teman ya. Semuanya menggunakan metodologi ru'yah. Ini Masya Allah. Sampai pada tahun 300 Hijriah, disitulah muncul namanya ilmu falak. Pernah dengar kata-kata falak? Banyak kalau ke Samarinda itu. Banyak di pinggir jalan tuh, falak funduh. Kalau salak itu tulisan di tembok-tembok, awas anjing salak. Ada pantunnya lo, jaka sembung bawa galak gitu. Teman-teman yang berbagi itu udah tahu lanjutannya soal itu. Habis galak itu pasti golok, habis golok pasti goblok begitu kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengerin Ustaz. Ya, ada ilmu falak. Falak itu ilmu yang bisa meneliti di mana posisi bulan, matahari. Peredaran itu bisa ditebak gitu ya, posisinya ada di mana. Nah, jadi misalnya contoh nih dengan ilmu falak nih, ketemu nih posisi bulan udah masuk. Nah, itu mohon maaf menurut ulama-ulama yang pertama nggak bisa digunakan. Itu kan metode falak aja, perhitungan. Sedangkan di sini diwajibkan adanya namanya metode ru'yah. Gitu loh, Pak. Nah, disitulah teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, akhirnya ulama berbeda pendapat. Ada yang tetap menggunakan ru'yah, ada sebagian kecil minoritas yang menggunakan hisab. Nah, di Indonesia itu diimplementasikan antara NU yang ru'yah dan Muhammadiyah yang menggunakan ilmu hisab. Nah, terjadilah perbedaan kayak tadi itu. Perbedaan itu munculnya kenapa, Tat? Masa ilmu dengan realita bisa beda gitu? No, sama. Duh, kalau sama kenapa kok bisa berbeda gitu, Tat? Gini, dengerin Ustaz. Ini andai kata ada orang berdiri di sini. Ya, ini ada orang. Misalnya ada orang berdiri di sini. Kemudian di sini cekungan bumi kan tidak datar ya, tapi mencengkung ya. Begini bentuknya, melengkung ini. Misal, kemudian bulannya ada di sini nih. Dalam ketinggian 3 derajat, di bawah 3 derajat. Jadi sangat rendah, mungkin sejajar. Dengan ini sejajar begitu di sini. Ini bisa ngelihat bulan enggak kira-kira? Dengan kondisi kayak tadi tuh. Enggak bakal bisa. Karena ketutupan dengan cekungan bumi. Paham maksudnya ya? Enggak bakal dia bisa melihat bulan. Tapi kalau dibilang bulannya ada enggak tadi tuh? Ada, tapi enggak bisa dilihat. Disitulah ulama NU mengatakan nggak bisa, harus bisa dilihat dulu. Sedangkan ulama Muhammadiyah bilang nggak apa-apa, yang penting bulannya udah ada, mau dilihat nggak dilihat tuh nggak ada masalah. Nah, itu perdebatannya. Sudah, Ustaz bilang nggak usah banyak gaya. Orang-orang macam kayak kita ini yang nggak terlalu pintar,
Saya tidak bilang bodoh ya, saya bilang tidak terlalu pintar. Kita semua nggak usah tersinggung. Ya begitulah. Cuma kan bodohnya beda-beda level aja sih. Jadi habis kalian dipuji-puji nggak nyambung juga, ya udah saya tembak aja, bodohnya beda sih levelnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, dengerin Ustadz, orang-orang kayak kita begini nih, nggak usah bergaya, aku hisab, aku ru'yah. Sekarang Anda ngomong hisab, emang bisa Anda ngitung bulan? Menghitung uang belanja aja selisih terus gitu. Gayamu. Ru'yah, melihat bulan. Siapa di sini yang pernah ngelihat bulan malam 1 Syawal? Coba saya mau tanya, pernah nggak kalian lihat bulan? Nggak ada. Mana kelihatan tuh, pakai ilmu khusus baru bisa kelihatan itu. Bulan apa yang kalian lihat? Bulan di Jakarta itu. Istrinya Ahmad Dhani, bulan Jamila. Ya? Jadi teman-teman, masa cuman segitu aja ilmunya ya? Daripada kayak gitu ribet-ribet. Udah, gak usah banyak gaya. Kita nggak ikut ru'yah, kita nggak ikut hisab, kita ikut pemerintah. Apapun yang difatwakan pemerintah, itu yang kita ikuti. Udah itu aja. Kenapa kok Ustadz bilang begitu? Karena Allah nyuruhnya begitu. Atiullah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran ya untuk kita bersama, dari untuk kita bersama teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz pertegas kembali bahwa yang namanya pemerintah itu diciptakan untuk kita taati, selama tentunya pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kalau bertentangan syariat Allah nggak bisa, ya. Kalau bertentangan dengan syariat Allah itu tidak bisa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jadi aturan main. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk jika bermaksiat kepada sang pencipta. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya nanti udah ikut pemerintah, nggak usah banyak gaya. Cuman kalau memang perkiraan Ustadz sih, perkiraan ya, namanya juga perkiraan, bisa benar bisa salah. Kemungkinan memang itu nanti akan jatuh. Tanggal 22 akan selisih 1 hari dengan teman-teman Muhammadiyah 21. Tapi sekali lagi ya, Ustadz kan cuma memperkirakan berdasarkan ilmu. Nanti masalah yes or no, itu teman-teman kita tetap menunggu keputusan pemerintah. Clear sudah? 1 poin kita dapatkan. Cekling. Sekarang masuk poin yang kedua, masalah niat. Berkaitan dengan masalah niat ada 3 poin yang Ustadz mau jelaskan. Pertama adalah bahwa niat itu adalah rukun di dalam ibadah puasa. Maka tidak ada perbedaan di antara ulama bahwasannya orang yang berpuasa tanpa niat maka puasanya batal. Di poin ini ulama sepakat, tidak ada perbedaan. 1. Poin yang kedua, bahwasannya niat itu adalah apa yang ada di hati, bukan apa yang ada di mulut. Ulama sepakat, masalah mulutnya melafalkan niat untuk memperkuat isi hati, ya, itu adalah 2 hal yang berbeda. Artinya itu masalah khilaf yang kita harus hargai itu, ya. Itu masalah khilaf yang kita memang mau tidak mau harus menghargai itu. Ada yang niatnya dikerasin, monggo, emang itu ada sudut pandangnya kok. Tidak ada, Nabi gak pernah berniat dengan keras. Waktu Nabi haji, Nabi niatnya dengan keras. Labbaik Allahumma umratan, aku datang kepadamu karena umrah ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu. Ada dikeraskan oleh Nabi. Nabi tanya sama Aisyah, aku mau berpuasa, mau makan, ada makanan. Tidak ada Nabi, kecuali air putih. Kata Nabi, ya sudah, kalau begitu aku puasa. Idzan ini shaim. Kata-kata kalau begitu aku puasa itu niat dari Nabi. Dan itu dikeraskan oleh Nabi. Jadi berangkat dari situ, intinya ada contoh melafalkan niat itu ada. Masalah ada orang enggak aku pakai hati aja, ya monggo. Ulama sepakat kok, yang penting hatinya jalan. Ya, kalau mulut aja tanpa hati nggak boleh. Itu maksudnya seperti itu. Ya, niat itu bagikan cinta.
Tidak perlu dikata, cukup dirasa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, walaupun makan cuka hidup bahagia. Kenapa cuka Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, cuka aja dulu, lama-lama juga cayang. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Kalian ngerti gak sih? Ya Allah, susah ngomong sama nenek-nenek begini. Begitu ya. Jadi artinya kalau kita pelajari niat itu begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, niat itu ternyata memiliki 4 syarat. Apa 4 syaratnya Pak Ustadz? Yang pertama, ada 4. Yang pertama apa itu? Ada 4. Sabar dong Mbak ya. Yang pertama, sudah. Dibilang sudah, muter aja kita di situ. Jadi ada 4. Yang pertama apa itu? Maksud saya itu kalian tuh biar kayak yang Roma itu loh. Yang ini apa namanya gitu loh. Aduh, kalian ini nggak gaul ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Oke ya, jelas ya. Tuh penjelasannya begitu. Oh belum. Ada 4. Ada yang mukanya jelek kan? Iya. Ya nggak gitu juga Mbak ya Allah. Jadi ilfil aku ngelihatnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, udah diem ya. Nanti kalau kalian ulangi lagi saya kebawa lagi tuh. Ada 4. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama namanya jazm. Jazm itu apa? Pasti. Maka tidak boleh niat itu begini. Saya berniat puasa besok jika besok hujan. Nggak sah. Walaupun besok hujan betulan. Saya berniat puasa besok jika besok saya mendapatkan customer, pembeli. Nggak sah. Walaupun dapat customer betulan. Karena ibadah puasa itu nggak bisa digantungkan ya seperti itu. Yang pertama harus pasti. Yang kedua, syaratnya harus ta'yin. Apa ta'yin itu Pak Ustadz? Ta'yin itu artinya adalah menspesifikkan niat. Jadi niat itu kudu spesifik. Maka nggak boleh niat gini. Saya berniat, nggak bisa. Niat apa? Saya berniat puasa, nggak bisa. Puasa apa? Fardu apa sunnah? Saya berniat puasa fardu, nggak sah. Fardu apa? Fardu Ramadan kah? Fardu nadar kah? Fardu kafaroh kah? Saya berniat puasa fardu Ramadan, sah. Itu batas minimalnya di situ. Karena niat itu alamat. Alamat global nggak bakal nyampe. Saya mau Pak Ustadz dalam rangka menyambut Hari Idul Fitri dari PT Sadin mau ngirim parcel ke rumah Ustadz nih. Ceritanya. Tapi saya nggak yakin sih. Lihat potongannya. Jadi ceritanya PT Sadin, Sinarmas yang Cina aja ngirimnya. Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, nggak pakai label syariah tuh. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Grand City Sinarmas ya. Baik. Maka ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak yang dirahmati Allah, bro mother yang dirahmati Allah. Kalian kirim ke rumah Ustadz. Kalian tulis di situ kepada Ustadz Agus Karangjati. Ya nggak bisa. Karangjati apa? Tulis Karangjati Pasar. Nggak nyampe. RT berapa? RT 14. Nggak bisa. Nomor berapa? Nomor 10. Gitu. Catat. Iya, Ustaz siap. Catat itu ya. Orang jadi jemaah itu sensitif gitu loh. Oh, Ustadz ini lagi ngasih kode alamat nih, gitu. Tapi ada sih berkasnya di atas kan masih ada ya? Alamatnya. Iya, KTP masih ada. Mantap. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, alamat itu harus apa tadi? Ta'yin. Harus spesifik. Kemudian yang ketiga harus tabyid. Apa tabyid itu Pak Ustadz? Ya, tabyid itu tabyid. Jadi tabyid itu dia semacam tabyid. Jadi teman-teman yang berbahagia, tabyid itu jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah adalah meletakkan niat di malam hari.
Ya, meletakkan niat di malam hari, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ambil pelajaran ya Bu ya. Jadi maksudnya meletakkan niat di malam hari itu gimana Pak Ustadz? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngomong apa Ustadz tadi itu? Tabiat. Kalau ada orang lupa niat, hati-hati, ini banyak diremehkan ini ya. Banyak diremehkan manusia ini, hati-hati kalian ya. Jadi orang tuh, gampang aja Pak Ustadz masalah niat. Hei, gampang gimana? Kalau Anda nggak niat batal puasanya. Orang malah kebalik, lebih mementingkan sahur. Padahal sahur itu sunnah, niat itu wajib. Kalau kalian ngomong, aku puasa tadi malam nggak sahur, sah. Tapi kalau Anda nggak niat, batal. Tapi aku emang nggak niat dan nggak sahur, ya lebih batal. Makanya niat itu jangan waktu sahur. Ya sering kalian niat waktu sahur, pas sahurnya ketiduran, tewas memang sudah. Nah, puasanya batal itu. Siapa yang bilang? Nabi. Apa kata Nabi? Man lam yujma asyam qabla al-fajar. Barang siapa belum berniat sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang belum berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jelas ya? Jadi puasa sebelum berniat puasa sebelum fajar itu dianggap gak ada puasa. Ya udah kalau gitu niatnya kapan? Pas tarawih aja. Memang betul bagus. Niat pas tarawih itu bagus. Tapi itu hanya berlaku tanggal 1 sampai tanggal 20. Tanggal 21 ketika THR cair. Kalian kerasukan. Akhirnya sholatnya bukan di masjid Al-Muttaqin tapi Al-Bi'ismi wal Balqani war Ramayana. Aku tampar memang baru tahu rasa. Selesai sudah. Ya kan? Tidak sholat tarawih lagi sudah. Saya tuh sering bilang, cobalah otak tuh dipakai dikit. Saya bilang, jangan begitu. 10 hari terakhir tuh naudzubillahi min dzalik. Orang lagi berjuang lomba ini, lomba itu apa ya nih ya? Grand final. Gila kita capek-capek berkeringat pulang tarawih, dia bawa kresek kanan, kresek kiri. Loh Bu, enggak sholat tarawih. Enggak taat. Ini kan juga mempersiapkan hari kemenangan. Hari kemenangan gondolmu situ. Lah enggak ikut lomba mau menang tak sliding memang baru tahu rasa. Ya kan? Makanya subhanallah, Ustadz gak usah munafik ya. Ustadz lebaran pakai baju baru, pakai. Ustadz belinya di mall, sama? Berarti sama dengan saya. Beda, kau belanja di bulan Ramadan, Ustadz udah belanja di bulan Rajab. Oh iya, anak istri udah Ustadz siapkan semua tuh. Mi, gimana bajumu? Aman? Aman Bi. Anak-anak udah kau belikan semuanya baju? Sudah Bi. Abi gimana? Abi gak usah dipikirin. Nanti banyak pengajian-pengajian yang kasih baju itu. Di tempat lain. Sadina nggak pernah sih, ingat saya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bukan minta loh ya, nanti dibilang minta enggak. Yang saya pakai ini Al-Qur'an. Baik. Jadi teman-teman, saya tuh sebenarnya tadi tuh pengen baju yang apa agak-agak adem gitu kan, karena badan saya lagi gerah. Tapi ternyata Masya Allah, Mi, kata istri itu, Bi, itu kan Abi nanti mau ngisi di pajak. Iya, itu kan baju dikasih pajak. Ya saya pakai lah supaya membahagiakan orang pajak gitu. Pas kesini tadi saya mikir mau pakai baju apa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kembali ke laptop. Apain itu di pojokan tuh, woi? Apain itu? Pasti lagi ngomongin L-nya ukuran berapa itu. Baik, itu ya teman-teman ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, ibu-ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan niat tadi wajib dilafalkan di malam hari. Maka kalau pesan Ustaz sih niat itu bagusnya habis buka puasa. Karena kalian nggak mungkin lupa buka puasa. Yang ada itu nungguin kok. Itu namanya makanan gorengan tuh kayak ada tangannya, makan aku. Iya kan?
Kalau menjelang buka itu kalian ingat kan gimana puncak-puncak lapar kita memang itu. Ngelihat kecoa aja kayak kurma. Ya Allah, itu loh sunlight warna hijau loh kayak marjan rasa melon. Karet warna coklat ditumpuk kayak Indomie rasa goreng. Jadi teman-teman yang berbahagia, nah ini tentu menjadi pelajarannya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu pesan Ustadz tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang keempat teman-teman yang dimuliakan Allah adalah tajdid namanya. Apa tajdid itu Pak Ustadz? Merefresh niat, memperbaharui niat. Jadi niat itu diperbaharui. Ya, ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustadz jelaskan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini hanya untuk apa ya? Perlu kita pahami bahwa niat itu memang wajib diulangi tiap malam. Enggak boleh niat, Pak Ustadz, tapi ada loh ulama yang bilang niat itu cukup sekali di awal Ramadan. Pernah dengar gitu? Enggak pernah. Baguslah kalau enggak pernah, berarti saya enggak perlu jelasin, ya kan? Enggak, kalau ada yang pernah dengar gitu mau saya lurusin, tapi kalau enggak ada, ya alhamdulillah bagus berarti. Berarti emang itu yang saya mau. Ya? Enggak, males ya. Jadi teman-teman, ini kan saya bilang niat itu wajib tiap malam. Kalau Anda nggak niat semalam aja batal puasa Anda. Tapi ada orang bilang nggak apa-apa, Tat, niat itu sekali di awal Ramadan untuk 1 bulan Ramadan semuanya, begitu. Nah teman-teman yang berbahagia, itu memang adalah pendapat ulama. Betul, itu pendapat Imam Malik, setuju. Tapi ingat, ulama itu diikuti bukan karena keren. Ulama itu diikuti bukan karena apa namanya, like or dislike, bukan. Ulama itu diikuti karena dalil. Nah sekarang Imam Malik berkata begitu, apa dalilnya kita pelajari. Ternyata kata Imam Malik apa? Kata Imam Malik begini, sholat duhur berapa rakaat? Niatnya berapa kali? Apa bedanya dengan Ramadan, kata Imam Malik? Kan tadi duhur 4 rakaat, niatnya sekali, jadikan 1 nih. Apa bedanya dengan Ramadan 30 hari, jadikan 1, niatnya 1 di awal Ramadan untuk semuanya. Logik, masuk akal. Teman-teman yang berbahagia, tapi mayoritas ulama detail pemikirannya. Oh tidak, ini tetap salah. Kenapa? Gini teman-teman ya, dengerin Ustadz ya. Kalau duhur 4 rakaat 1 niat itu wajar. Karena memang 4 rakaat itu satu kesatuan. Contoh, Anda sholat duhur 4 rakaat, tinggal tasawuf akhir, di detik-detik akhir, tekanan itu begitu kuat. Membuat keringat kita bercucuran keluar. Rasa itu tak mampu lagi kita tahan. Sehingga hembusan angin di bagian bawah, ya kan, berjalan seiring rasa dan waktu. Subhanallah, kentut, susah amat sih. Dikasih bahasa lembut tak paham juga. Jadi kentut, pes, pakai silent, ngek. Itu walaupun silent, getarannya makin keras itu. Iya kan? Apalagi kalau kentutnya di kursi begini, walaupun dada suara neret, kedengeran semua kanan kiri. Iya Mbak, kayak gini lah ya ceramah Ramadan siang-siang ini, kalau nggak kayak gini tewas semua jemaahnya. Ayo semangat ya. Jadi teman-teman yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Jadi gitu ya. Ya gitu. Nah, jadi gitu. Jadi teman-teman, pendapat Imam Malik itu mengatakan disamakan dengan sholat duhur. Duhurnya 4 rakaat. Sekarang duhur 4 rakaat itu satu kesatuan, Mbak. Makanya kentut 1 batal semua. Sekarang Anda puasa Ramadan 30 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 29. Tanggal 30 Anda batal tanpa udzur. Anda wajib ngulangin tanggal 30 aja apa 30 hari? 30 aja. Berarti sama apa beda? Beda. Begitu ya. Nah, ini yang harus kita belajar yang seperti itu, agar kita ngerti hukumnya, agar kita tidak salah paham ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama,
Maka teman-teman, Ustadz itu pesan masalah niat itu harus hati-hati, jangan sampai lupa niat. Ustadz kalau terjadi sampai lupa niat, ya puasanya batal. Tapi Anda nggak boleh makan loh ya, tetap imsak namanya. Imsak itu menjaga diri. Tapi nanti wajib qadha. Capek kan? Makanya jangan sampai lupa niat. Seperti itu teman-teman yang berbahagia. Kemudian berikutnya, niat sudah cekling, dapat 2 sudah gitu. Mantap kajian kita ini ya kan. Walaupun bercanda dapat 2 bab sudah. Bab yang ketiga, masalah sunnah-sunnah yang terlupakan. Sunnah yang pertama adalah sahur yang jangan tinggalkan sahur. Sahur apapun, mau sahur bening, sahur lodeh. Kesalahan-kesalahan dalam sahur cekling. Nggak ngerti kan? TikTok, aduh susah banget kalian. Yang pertama Pak Ustadz, sahur kan cuma sunnah. Kalau sunnah doang ngapain Ustadz nyolot gitu ngomongnya? Hello, sahur memang sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah-sunnah begitu, dia adalah brandingnya puasanya Muhammad. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ternyata Nabi berkata, faslu baina siyamina wa siyami ahlul kitab, pembeda antara puasa kami dengan puasanya ahlul kitab, as-sahur adalah sahur. Maka kalau Anda bertanya, saya nggak perlu sahur, berarti Anda kayak ahlul kitab. Hati-hati. 1. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, sahur itu kan supaya kenyang. Aku lo nggak pakai sahur bisa kuat kok. Aku nggak pakai sahur bisa kuat kok. Sahur ini bukan obat kuat. Sahur ini mencari berkah, bukan nyari kuat. Astagfirullahaladzim, sombong amat. Ya, cari berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur ada barokah. Gitu maksudnya. Lagi yang ketiga, Pak Ustadz, mohon maaf Tat ya, aku kalau sahur itu perutku kembung mau muntah. Kata Nabi apa? Tasaharu walau bijur atin minal ma. Bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air putih.